Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda Putri dengan NIM C1D1210001. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan firewall dan IDS Intrusion Detection System. Firewall adalah sebuah perangkat atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan jaringan komputer dari akses yang tidak sah atau yang tidak diinginkan. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan lokal internal dengan jaringan eksternal, misalnya internet. Tujuan utama dari firewall adalah melindungi sumber daya jaringan seperti komputer, server, atau aplikasi dari ancaman dan serangan yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. IDS, Intrusion Detection System, adalah sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan melaporkan upaya intrusi atau serangan keamanan pada jaringan komputer. IDS tidak sama dengan firewall, meskipun keduanya dapat bekerja secara kebersamaan untuk meningkatkan keamanan jaringan. IDS lebih fokus pada deteksi dan pelaporan serangan, sementara firewall berlangsung jawab untuk memblokir atau mengizinkan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Seperti apa identifikasi komponen-komponen pada firewall dan IDS? Identifikasi komponen-komponen pada firewall. Filter paket, komponen ini yang pertama ada filter paket. Komponen ini bertanggung jawab untuk menganalisis dan memeriksa paket data yang masuk atau keluar dari jaringan. Yang kedua ada rule set. Ini adalah kumpulan aturan yang ditentukan sebelumnya yang digunakan oleh firewall untuk mengatur lalu lintas jaringan. Yang ketiga ada NAT atau disebut dengan Network Address Translation. NAT digunakan untuk mengubah alamat sumber atau tujuan dalam paket data saat melewati firewall. Identifikasi komponen-komponen pada IDS. Yang pertama ada sensor. Sensor adalah komponen yang bertugas untuk memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas pada host. Yang kedua ada rule set seperti pada firewall. IDS juga menggunakan aturan atau rule set untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga ada database dan signatures. IDS menggunakan database atau daftar tanda-tanda menggunakan yang dikenal sebagai signatures. Mengapa diperlukannya firewall dan IDS? Firewall dan IDS diperlukan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan melindungi sistem komputer dari serangan dan ancaman berpotensi merusak. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa firewall dan IDS penting. Yang pertama, perlindungan terhadap serangan jaringan. Yang kedua, deteksi dan pelaporan serangan. Yang ketiga, pengawasan lalu lintas dan aktivitas. Firewall dan IDS memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas secara terus-menerus. Dalam kombinasi, firewall dan IDS membentuk pertahanan yang lebih kuat dan menyeluruh dalam melindungi jaringan dan sistem dan ancaman keamanan. Firewall bertanggung jawab untuk menghalangi akses yang tidak sah, sementara IDS mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Berikan contoh keuntungan yang diperoleh dari keberadaan firewall dan IDS. Berikut adalah beberapa contoh keuntungan diperoleh dari keberadaan firewall dan IDS dalam suatu jaringan. Yang pertama, pencegahan serangan. Yang kedua, deteksi serangan. Yang ketiga, pemantauan lalu lintas dan aktivitas. Secara keseluruhan, kehadiran firewall dan IDS membantu meningkatkan keamanan jaringan, melindungi sistem dari serangan, mendeteksi serangan yang sedang berlangsung, memungkinkan respons cepat terhadap serangan, dan memenuhi persyaratan kepatuhan dan audit keamanan. Jelaskan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan firewall dan IDS. Dalam sebuah organisasi, unit atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengembangkan firewall dan IDS, Intrusion Detection System, biasanya adalah tim keamanan jaringan atau tim keamanan informasi. Tim ini sering juga disebut sebagai tim keamanan cyber atau tim keamanan TI. Dalam konteks firewall dan IDS, mereka memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan firewall. Yang kedua, pengembangan IDS. Jelaskan batasan teritori organisasi yang terikat atau harus patuh terhadap firewall dan IDS. Batasan teritorial organisasi yang terikat atau harus patuh terhadap firewall dan IDS umumnya mencakup seluruh infrastruktur jaringan internal organisasi. Berikut adalah beberapa batasan teritorial yang mungkin dikenakan terhadap firewall dan IDS. Yang pertama, jaringan internal. Yang kedua, kantor cabang. Yang ketiga, akses jarak jauh. Penting untuk diperhatikan bahwa batasan teritorial dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan arsitektur jaringan organisasi. Jelaskan waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS. Waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS adalah sebelum mengaktifkan infrastruktur jaringan dan sistem yang baru atau secepatnya. Setelah infrastruktur tersebut telah aktif, idealnya penyelesaian firewall dan IDS harus menjadi bagian integral dalam perencanaan keamanan organisasi.